Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyimah walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama kita bersyukur dapat menyelesaikan amalia Ramadan dari 19 Maret sampai hari ini, 19 Februari sampai tanggal 21 Maret. Pagi ini alhamdulillah sehat walafiat. Kullu am wa antum bi khair. Semoga setahun yang akan datang dan seterusnya kita sehat-sehat walafiat. Kesempatan ini saya wasiatkan pada diri saya dan pada diri para jamaah. Mari teguh dengan iman. Karena hanya satu yang abadi dalam hidup dan menerobos kebahagiaan duniawi dan ukhrawi itu karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Judul khutbah Idul Fitri hari ini adalah kesucian. Saya mau awali khutbah ini dengan sebuah peristiwa di Baghdad. Ada seorang yang meninggal dunia. Tidak ada satupun masyarakat yang mau ambil atau yang mau mengurus. Ya biarkan
Kalau dalam keyakinan kita, kalau ada jenazah dibiarkan itu berdosa satu daerah. Tapi karena ini orang selalu berbuat salah, maka masyarakat di sekitarnya itu membencinya. Tidak lama kemudian, ada seorang wali datang, langsung mengurus jenazahnya. Masyarakat datang bukan untuk membantu, tapi ingin tahu kenapa wali ini mengurus jenazah. Padahal jenazah ini kita benci semuanya. Lantas ditanya, kenapa wali? Ada dua jawabannya wali saat itu. Jawaban pertama, Allah telah mengampuni dosanya dan menerima amalan dengan dua alasan. Pertama, orang ini meskipun berbuat salah, tetapi ia ingat belum beribadah, maka ia bersih-bersih diri, baru ia beribadah kepada Allah. Yang kedua, orang ini meskipun banyak berbuat salah, ia memelihara anak yatim di rumahnya. Barulah masyarakat itu tersentak. Ternyata yang kita lihat perbuatan buruknya, tetapi ada perbuatan baik yang tidak kita lihat di masyarakat. Karena itu, melihat kenyataan, jangan cepat menuduh karena perilaku fisiknya. Jangan-jangan hatinya bersih dan terus beribadah. Saya mau berkata begini, tidak ada perbuatan baik abadi dan tidak ada perbuatan buruk abadi. Orang buruk bisa saja suatu ketika dia berubah menjadi orang baik. Dan bisa saja orang baik itu berubah menjadi buruk. Karena itu, kita melihat keburukan, janganlah kita membenci, tetapi iringilah doa. Semoga Allah memberikan inayah dan ilham kepadanya, dirinya berubah dari buruk menjadi baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan kita lewati. Berbagai macam kita sudah lakukan sebagai ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah puasa 1 hari ya Pak ya. Tidak makan, tidak minum, tidak ada asupan. Jadi kalau tidak makan, tidak minum, kita tetap fresh. Itu bagaimana ceritanya? Ada pengalaman orang Jepang di Malino. Karena Jepang itu pernah mengelola hutan di Malino. Dia lihat rakyat berpuasa. Kok bisa kuat angkat batu, bisa kuat kerja dari pagi jam 8 pulang jam 4. Kok bisanya? Orang Jepang itu mencoba juga tidak makan, tidak minum.
sama dengan orang muslim. Jam 8 loyo mi. Tidak bisa mi angkat apa-apa. Kok bisanya orang Islam itu sama dengan saya, tidak makan, tidak minum, tapi dia sehat-sehat walafiat, bisa bekerja sama dengan yang kita harapkan. Ada apa? Jawabannya adalah imanmu menguatkan jasadimu. Iman yang lemah, maka pasti jasadmu melemah. Kalau mau jasadmu kuat, maka kuatkanlah iman. Kita lihat Imam Ibnu Taimiyah, seorang imam yang besar, ilmuwan, pemimpin spiritual, dikagumi oleh seluruh masyarakat dunia. Puasanya itu sama dengan puasanya Nabi Yusuf. Sehari puasa, sehari makan. Sudah itu puasa lagi, makan lagi. Kalau kita umat Islam, ya cukup puasa 2 hari sepekan. Puasa Senin dan puasa Kamis. Ajaran agama mengajarkan kalau mau sehat, puasalah. Kalau mau sehat, puasalah. Kosongkan perutmu dari makanan untuk menguatkan seluruh struktur syaraf pada jasad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Semua yang mau operasi dan mendeteksi sehatnya jasad itu harus puasa dulu baru diperiksa. Itu betapa luar biasa puasa. Makanya puasa Ramadan sebagai proses pendidikan diri, puasa itu tetap kita lakukan di bulan sesudah Ramadan. Sholat yang kita lakukan selama Ramadan itu sangat tertib sekali. Sholat maghrib kita datang buka puasa sambil jamaahan. Sholat isya dilanjut dengan tarawih. Selesai jam 9. Ada 3 resep dahsyat dalam Islam. Pertama, hasil penelitian terbaru di Amerika Serikat. Orang berjamaah itu ia dapat saling memindahkan energi negatif karena sakit dan disterilkan oleh energi positif yang sehat. Jadi kayak bapak ini yang sebelah kiri saya, dia dekatan dengan bapak ini yang pakai baju merah. Dalam penelitian dengan menggunakan inframerah. Di inframerah itu dilihat perpindahan suhu si bapak ke si bapak yang satu. Perpindahan suhu si bapak pindah ke suhu bapak yang satu. Dan pindahnya suhu 2 orang itu menjadi steril. Ini hasil penelitian terbaru. Jadi orang-orang Amerika itu pusing. Kenapa sih orang Islam itu rajin ke masjid jamaahan? Apa hanya karena amalan yang berlipat ganda atau ada hal yang lain? Ternyata dalam temuannya ada hal yang lain. Berjamaah berarti saling menyehatkan.
Yang sakit misalnya bapak-bapak batuk-batuk, maka suhunya pindah dari arah bahu kiri, pindah ke arah bahu kanan jamaah yang satu. Demikian dari bahu kanan jamaah yang satu, pindah ke bahu kiri jamaah yang satu. Luar biasa dahsyatnya. Yang kedua, sholat isya dan sholat tarawih di bulan Ramadan itu sholat isyanya jam 8 ya Pak ya. Dilanjutkan dengan tarawih, ceramah Islam. Ya. Maaf bapak-bapak dan saudara-saudara. Ada jamaah sudah sholat isya, dia sudah pulang. Atau sudah sholat isya, tidak ikut ceramah, tidak ikut tarawih, dia sudah pulang. Sebenarnya ada sisi yang hilang pada dirinya. Sisi itu adalah kekuatan jasadinya. Karena begini Pak, dalam ilmu kedokteran, kalau orang makan dan orang tidur sebelum jam 9, maka lambung dan ginjal itu bekerja berat, mengubah dari makanan menjadi energi. Makanya jangan biasakan tidur itu sebelum jam 9. Kita tarawih itu sampai jam 9. Jam 9 selesai kita pulang, minum air putih, baru kita tidur, lelap, kita bangun jam 3, tahajud, menunggu sahur. Dalam teori kesehatan, antara jam 1 sampai jam 3, perut itu melakukan detoksifikasi. Detoksifikasi artinya pembersihan tubuh. Hal-hal yang negatif itu diolah dan dibersihkan, dikeluarkan. Pagi kita buang air kecil jadi urin dan lain sebagainya. Sangat luar biasanya, kita sahur itu pada jam 4. Berarti proses detoksifikasi di dalam tubuh itu sudah selesai. Detoksifikasi sudah selesai. Karena itu, berpuasa Ramadan dengan makan sahur itu sesungguhnya sangat menyehatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayat yang saya bacakan tadi itu pada surah Ar-Rum ayat 30. Yang intinya itu fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hal yang paling penting dari ayat ini adalah kata fitrah. Sebenarnya banyak mufassir yang memaknai kata fitrah. Tapi satu saja saya ambil. Menurut tafsir Al-Maraghi, bahwa fitrah itu yang ada pada manusia adalah kemampuan, kekuatan, dan energi untuk selalu bersandingan pada rahmat Allah. Pada tubuh kita, sesudah ditiupkan ruh oleh Allah di 120 hari janin di dalam rahim ibu-ibu, maka ada dua keadaan yang ditanamkan oleh Allah. Yang pertama adalah qalbu
dan yang kedua adalah fuad. Qalbu itu adalah potensi di mana manusia bisa merenungkan sesuatu karena mendapatkan informasi dan nasihat. Sesudah kita ikut taklim, tidak disuruh ngaji, kita ngaji. Sudah kita ikut taklim, tidak disuruh sholat tahajud, bangun sendiri. Jadi sholat tahajud itu Pak, tidak usah pakai alarm handphone, pakai alarm diri. Saya tidak pernah pakai alarm handphone. Saya pakai alarm diri. Kalau saya mau tidur, saya niatkan bangun tahajud, insya Allah saya bangun. Dan dalam sepanjang sejarah umat, dan dalam sepanjang sejarah manusia, orang-orang yang memelihara tahajudnya itu adalah orang-orang yang kuat dan nikmat merasakan hidup di dunia ini. Kalau kamu lagi gelisah, maka tahajudlah. Insya Allah tahajudmu itu akan mengubah dari gelisah menjadi tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jadi kata fitrah itu adalah potensi yang memberi energi, yang memberi pergerakan, yang memberi perubahan untuk hidup di dalam genggaman Allah. Hidup di dunia dengan berbagai profesi itu sangat memusingkan bapak-bapak dan saudara-saudara. Bekerja sebagai guru, peserta didik bisa saja memusingkan. Bekerja sebagai ahli hukum, pusing soal hukum, dan lain sebagainya. Kau akan tetap tenang, kau akan tetap bahagia kalau selalu bertakarruf ilallah. Makanya saya ingin pesankan pada kesempatan yang mulia ini. Sesibuk apapun bapak-bapak dan saudara-saudara, di saat dikumandangkan azan, itu artinya jasadmu ingin lentur. Tinggalkanlah pekerjaan, datanglah berjamaah, maka sesudah itu kita akan fresh kembali. Sholat subuh ke sholat duhur, sholat duhur ke sholat asar, sholat asar ke maghrib, maghrib isya, itu sangat pendek. Itu artinya Allah ingin memberitahumu supaya gejolak jiwamu dengan urusan duniawi kau sehatkan dengan tafakkur ilallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang berbahagia. Terakhir dari ceramah saya, kita mengatakan fitrah. Itu disebutnya suci. Jadi jiwa manusia itu suci, siapapun, dari manapun tetap dia suci. Itu menurut pandangan Al-Quran. Apakah dia lahir dari seorang muslim? Apakah dia lahir dari non-muslim? Tapi dia dalam keadaan suci. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita merasa terganggu kalau ada noda di pakaian. Apalagi pakaian putih, Pak. Biar kecil itu kelihatan. Kalau ada noda, kita berusaha untuk hilangkan macam-macam. Dicuci dan lain sebagainya.
Kalau fisik itu kotor, gampang dilihat. Tapi bagaimana kalau hati itu kotor? Susah dilihat. Pergerakan hati itu sudah kotor, tetapi tidak kita lihat kotornya bagaimana. Yang tahu hati itu kotor adalah pemilik hati. Kalau baju kita kotor, yang tahu kotor orang lain. Apalagi di belakang atau di samping yang bisa lihat orang lain. Tapi kalau hati itu yang kotor, tidak akan bisa ditahu oleh orang lain, tapi yang tahu adalah pemilik hati. Apakah ia marah? Itu hati yang kotor. Apakah ia gibah? Apakah ia fitnah? Apakah ia dusta? Hati kita kotor. Yang tahu kalau dusta itu adalah diri sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, mari kita renungkan sejenak. Kira-kira 2 detik, mari kita renungkan. Ingat bapak-bapak dan saudara-saudara, kira-kira perbuatan buruk yang pernah bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu lakukan itu seperti apa? Kita hitung detik, mulai dari sekarang sampai 2 detik. Muncul ya Pak ya? Ada perbuatan yang sudah kita sangat benci, yang sudah kita sangat campakkan, yang sudah kita usaha hilangkan. Tapi karena distimulasi, dia muncul sedikit-sedikit. Itulah sebabnya hati manusia itu tidak pernah berdusta. Yang berdusta itu adalah jasad kita. Mungkin kita dosa pada kedua orang tua kita. Yang orang tua kita tinggal di kampung, kita tinggal di kota, lebih mewah rasanya kita daripada orang tua di kampung. Maaf bapak-bapak, jangan bapak lihat diri bapak ibu hari ini. Jangan. Karena hari ini sudah sangat berbeda dengan hari yang lalu. Hari yang lalu di kampung bapak-bapak hanya pakai celana pendek, jalan pergi cari jambu di kebunnya orang. Hari ini kita sudah berpakaian mahal, berpakaian rapi, berpakaian dan lain sebagainya. Kita mungkin sudah bersyurban, kita punya pakaian yang sangat luar biasa. Maaf bapak-bapak. Jangan-jangan penampilan kita hari ini itu adalah wujud dari cara kita untuk membungkus kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan kalau kita mau membentangkan sepanjang hidup, saya khawatir perbuatan buruk lebih banyak dari perbuatan baik. Karena buruknya itu dimulai dari gerak jiwa kita. Allah menyebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadhuli fi ibadi wadhuli jannah. Allah menyebut, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah dengan ridho dan keridhoanku. Mana yang dipanggil masuk di dalam ridho dan keridhaan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yaitu jiwa-jiwa yang tenang. Makanya ada 2 pandangan Al-Quran tentang ini. Yang pertama ada disebut dengan qalbun salim. Ya. Yang pertama itu adalah kefitraan itu berwujud pada keselamatan. Yang kedua adalah berwujud pada ketenangan.
Makanya hidup di dunia ini memang nikmat, tapi jangan sampai hilaf dan jauh dari rahmat Allah. Ada beberapa pesan kunci dari ajaran Islam. Wujud dari kesucian diri yang pertama adalah tidak membenci sesama. Karena bencimu, jangan-jangan dia adalah orang baik. Yang kedua, tidak mengeluh dalam hidup. Dan yang ketiga, hiduplah sederhana. Dan yang keempat, selalulah berbaik sangka. Dan yang kelima, murah senyum. Ketemu sesama, beri senyum sebagai terapi kehidupan. Demikianlah khotbah singkat yang saya sampaikan pada Idul Fitri hari ini di Masjid Ar-Rahmah. Semoga ada manfaat buat diri saya dan diri para jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Salatullah salamullah ala rasulillah